Pernah nggak sih Anda bingung lihat pergerakan harga emas? Satu hari harganya bisa terbang tinggi banget. Besoknya tahu-tahu anjlok. Nah, fluktuasi ini tuh bukan teka-teki biasa. Ini salah satu misteri pasar yang paling seru buat dipecahin. Pertanyaan kuncinya kan simple. Kenapa sih? Apa sebetulnya yang bikin angka-angka ini naik turun di balik layar? Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar bareng-bareng semua faktor utamanya. Soalnya, ini tuh ternyata jauh lebih rumit dari sekedar hukum penawaran dan permintaan biasa. Harga emas itu dipengaruhi oleh adonan yang kompleks. Isinya ada ekonomi, politik, dan bahkan, ini yang paling menarik, psikologi para investor. Oke, kita mulai dari lapisan pertama. Kita lihat hubungan emas dengan dua raksasa ekonomi, dolar Amerika Serikat dan suku bunga. Biar gampang, bayangin aja ini kayak permainan jungkat-jungkit. Gini deh, hubungannya itu kebalik, persis kayak jungkat-jungkit. Waktu nilai dolar AS lagi melemah, artinya emas jadi terasa lebih murah buat investor yang pakai mata uang lain. Otomatis, permintaan naik dan harga emas ikut keangkat. Nah, sebaliknya, kalau dolar lagi perkasa, emas jadi kelihatan lebih mahal, yang akhirnya bisa nekan harganya turun. Sekarang kita bahas suku bunga. Emas itu kan aset yang kalem ya, dia nggak ngasih kita bunga atau dividen. Jadi pas bank sentral naikin suku bunga, instrumen lain kayak obligasi atau deposito jadi kelihatan lebih seksi karena nawarin imbal hasil. Investor jadi mikir, ngapain ya simpan uang di emas kalau bisa dapat bunga di tempat lain. Nah, pemikiran kayak gini yang bikin permintaan emas turun dan harganya jadi tertekan. Oke, selanjutnya kita geser ke peran emas yang paling legendaris sebagai aset aman atau safe haven. Anggap aja ini kayak perisai keuangan yang dipegang investor pas lagi ada badai ekonomi. Jadi apa sih safe haven itu? Gampangnya gini deh, ini adalah aset yang jadi tempat berlindung. Ketika inflasi lagi menggila atau terjadi krisis ekonomi, orang percaya banget kalau emas bisa mempertahankan nilainya, bahkan naik di saat aset-aset lain lagi rontok. Mekanismenya ini sangat psikologis ya, didorong oleh rasa takut dan ketidakpastian. Begitu ekonomi mulai goyang, investor secara naluriah langsung cari pelabuhan yang aman. Mereka lari ke emas untuk melindungi kekayaan mereka. Nah, serbuan permintaan massal inilah yang bikin harganya meroket. Selain jadi benteng investasi, jangan lupa loh, emas itu kan barang fisik. Ada permintaan yang benar-benar nyata, yang jadi pondasi harganya, mulai dari cincin di jari kita sampai cadangan emas di berangkas negara. Terus, siapa aja nih yang beli? Pertama, dan ini yang porsinya paling gede, industri perhiasan. Kedua, industri teknologi buat komponen-komponen elektronik canggih. Ketiga, ada bank-bank sentral di seluruh dunia yang nyimpen emas sebagai cadangan devisa. Dan terakhir, ya tentu aja, kita para investor. Entah yang beli emas batangan langsung atau lewat produk kayak ETF, semacam reksadana emas yang bisa kita beli di bursa saham. Tapi, tahu nggak? Dari semua faktor tadi, ada satu kekuatan yang kadang-kadang bisa ngalahin semuanya. Ada satu angka yang nunjukin betapa dahsyatnya kekuatan ini. Ini dia angkanya. Bayangin, dalam sejarahnya, harga emas itu pernah loh meroket sampai 20 bahkan 30% dalam waktu yang super singkat. Pemicunya apa coba? Dan kenaikan segitu drastis itu terjadi semata-mata karena ketidakpastian geopolitik. Poin utamanya adalah ini terjadi meskipun pasokan emas fisik di seluruh dunia nggak nambah atau berkurang sama sekali. Nah, ini bukti paling jelas. Kalau persepsi, rasa takut dan harapan para pelaku pasar, atau yang kita sebut sentimen pasar, seringkali jadi pendorong harga yang paling kuat. Oke, kita udah ngomongin ekonomi global, suku bunga, politik. Sekarang pertanyaannya, terus apa pentingnya buat kita? Kenapa kita harus peduli? Dampaknya tuh lebih dekat loh dari yang kita bayangin. Anda punya tabungan ada investasi emas, ya nilainya ikutin grafik ini. Harga perhiasan yang mungkin lagi Anda incar, atau bahkan harga komponen di dalam HP Anda, itu semua ikut terpengaruh. Kalau dilihat lebih luas lagi, harga emas itu udah kayak termometer kesehatan ekonomi global. Jadi, ini poin kuncinya. Pas Anda lihat grafik harga emas, Anda itu bukan cuma lihat angka. Anda itu sebenarnya lagi ngintip cerminan dari harapan, ketakutan, dan denyut nadi ekonomi seluruh dunia. Sip, biar makin nempel di kepala, kita rangkum ya. Ada 3 mesin penggerak utama harga emas. Pertama, permainan jungkat-jungkit antara nilai dolar AS dan suku bunga. Kedua, perannya sebagai pelabuhan aman pas lagi ada inflasi atau krisis. Dan ketiga, permintaan fisik yang nyata, dari perhiasan sampai bank sentral.
Sekarang giliran saya yang penasaran sama pendapat Anda. Setelah kita bedah semua ini, kalau menurut Anda pribadi, emas itu sebetulnya paling menarik buat apa sih? Apakah sebagai investasi jangka panjang yang kokoh, sebagai perhiasan untuk mempercantik diri, atau justru sebagai alat untuk spekulasi jangka pendek? Coba deh bagikan pemikiran Anda.